Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 3 yang soleh dan soleha. Semoga kalian sehat selalu dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Anak-anakku sekalian boleh dibuka bukunya bab 4 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada bab 4 ini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan qalqalah. Ada yang tahu apa itu hukum bacaan qalqalah yang kita akan pelajari pada hari ini? Sebelum Ibu jelaskan tentang bab 4 yang mempelajari tentang hukum bacaan qalqalah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah mengetahui penjelasan hukum bacaan qalqalah. Lalu yang kedua, mengetahui perbedaan bacaan qalqalah sugro dan kubro dengan benar. Nah, jadi hukum bacaan qalqalah itu ada dua. Ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya atau Ibu akan menjelaskan tentang qalqalah sugro dan qalqalah kubro, alangkah baiknya kita membaca doa belajar secara bersama-sama. Yuk kita baca doa belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pasti kalian harus memahami atau kamu itu perlu tahu apa sih qalqalah itu. Nah, dijelaskan di sini bahwasannya qalqalah artinya memantul. Huruf qalqalah itu ada 5. Yang pertama itu ada huruf qaf, ada huruf ta, ada huruf ba, ada huruf jim, dan yang terakhir atau yang kelima itu ada huruf dal. Ibu ulangi sekali lagi, huruf qalqalah itu ada 5. Yang pertama itu ada huruf qaf, yang kedua itu ada huruf ta, yang ketiga itu ada huruf ba, yang keempat itu ada huruf jim, dan yang terakhir atau yang kelima itu ada huruf dal. Nah, atau lebih singkatnya itu kita bisa dengan menghafalkan itu dengan cara baju di toko. Baju di toko. Ya, itu untuk penghafalan huruf qalqalah yang lebih mudah untuk kalian menghafalkannya. Ibu ulang lagi. Huruf qalqalah itu ada 5. Yang pertama itu ada huruf qaf, ada huruf ta, ada huruf ba, ada huruf jim, dan ada huruf dal. Atau lebih singkatnya atau lebih mudahnya kalian menghafalnya itu dengan melafalkan baju di toko. Nah, lalu selanjutnya hukum bacaan qalqalah itu dibagi menjadi 2 yang telah Ibu jelaskan sebelumnya atau di tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada qalqalah sugro, yang kedua itu qalqalah kubro. Bu, apa sih qalqalah sugro sama qalqalah kubro? Nah, Ibu akan menjelaskan di slide selanjutnya. Lalu dijelaskan huruf-huruf qalqalah. Nah, yang pertama pada huruf dal, jim, ba. Pengucapan bacaan qalqalahnya diakhiri dengan huruf e. Nah, Ibu ulangi. Pada huruf dal, jim, dan ba, pengucapan bacaan qalqalahnya diakhiri dengan huruf e. Contohnya as-somad. Lalu yang kedua, untuk huruf ta dan qaf, pengucapan bacaan qalqalahnya diakhiri dengan huruf o. Ibu ulangi lagi sekali lagi. Untuk huruf ta dan qaf, pengucapan bacaan qalqalahnya diakhiri dengan huruf o. Contohnya adalah iqra. Nah, lalu yang ketiga, untuk pengucapan bunyi qalqalah yang tepat harus talaq fikri.
Nah, atau membaca di hadapan guru yang ahli dalam Al-Quran. Jadi dalam membaca sebuah ayat Al-Quran itu kita tidak bisa sembarangan. Kita harus memahami ilmu tajwid yang lainnya. Jadi ibu ulangi lagi, sekali lagi, huruf-huruf qalqalah itu yang pertama pada huruf dal, jim, dan ba, pengucapan bacaan qalqalahnya diakhiri dengan huruf e. Contohnya adalah as-samad. Lalu yang kedua, untuk huruf to dan qaf, pengucapan bacaan qalqalahnya diakhiri dengan huruf o. Contohnya adalah iqra, iqra. Ya, itu untuk penjelasan tentang huruf-huruf qalqalah. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan tentang yang pertama itu adalah qalqalah sugro. Nah, qalqalah sugro itu apa sih, Bu? Qalqalah sugro adalah huruf qalqalah yang matinya asli karena berharokat sukun. Ibu ulangi lagi, qalqalah sugro adalah huruf qalqalah yang matinya asli karena berharokat sukun. Lalu ciri-cirinya apa lagi, Bu? Yang kedua adalah letaknya di tengah kalimat. Yang ketiga, sugro artinya kecil. Dan yang terakhir atau yang keempat, itu cara membacanya dengan pantulan yang tidak terlalu kuat. Ibu akan memberikan contoh dari beberapa ayat yang menjelaskan tentang hukum bacaan qalqalah sugro yang telah ibu jelaskan di slide sebelumnya, yaitu bahwasannya qalqalah sugro itu artinya kecil, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini kenapa dibilang atau disebut dengan qalqalah sugro? Karena huruf qafnya itu berada di tengah. Lalu yang kedua, fawasat nabihi jam'a. Fawasat nabihi jam'a. Nah, di sini dijelaskan bahwa ia termasuk qalqalah sugro. Kenapa dibilang qalqalah sugro? Karena terdapat huruf to yang berada di tengah kalimat. Dan telah ibu jelaskan tadi bahwa pengucapan huruf to itu diakhiri dengan huruf o, sedangkan huruf qaf diakhiri dengan huruf o juga. Jadi bacanya tidak boleh diakhiri dengan huruf e, tapi melainkan diakhiri dengan huruf o. Ibu ulangi lagi, sekali lagi, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Fawasat nabihi jam'a. Lalu contoh yang ketiga, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Nah, kalau pada contoh yang ketiga ini qalqalah sugronya ditunjukkan dengan huruf ba. Kalau huruf ba itu diakhiri dengan huruf e, tidak boleh diakhiri dengan huruf o. Lalu yang keempat, falahum ajrun ghairu mamnun. Ibu ulangi lagi, falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, di sini ditunjukkan bahwa falahum ajrun ghairu mamnun termasuk qalqalah sugro. Kenapa? Karena ia terdapat huruf qalqalah jim yang diakhiri dengan huruf e. Lalu yang terakhir adalah wama adraka ma hiya. Ibu ulangi lagi, wama adraka ma hiya. Nah, contoh yang terakhir atau yang kelima ini termasuk qalqalah sugro. Kenapa? Karena huruf dalnya itu berada di tengah dan pengucapan huruf dal itu diakhiri dengan huruf e, ya. Jadi ibu ulangi lagi, huruf qaf itu diakhiri dengan huruf o, sedangkan huruf to diakhiri dengan huruf
O juga. Jika huruf ba diakhiri dengan huruf e, huruf jim diakhiri dengan huruf e, dan yang terakhir huruf dal diakhiri dengan huruf e. Jadi qalqalah sugro itu ada 5 huruf yang tadi ibu telah jelaskan di slide sebelumnya, yaitu ada huruf qaf, ada huruf to, ada huruf ba, ada huruf jim, dan ada huruf dal. Masing-masing huruf ini pengucapannya atau pengakhiran itu beda. Ada yang diucapkan dengan huruf e dan ada juga yang diucapkan dengan huruf o. Lalu yang kedua itu ada qalqalah kubro. Bu, apa bedanya sih dengan qalqalah sugro? Nah, kalau qalqalah sugro itu kan tadi qalqalah yang matinya diakhiri dengan tanda sukun. Nah, kalau qalqalah kubro itu adalah huruf qalqalah yang matinya karena dibaca waqaf. Nah, waqafnya ini tidak asli. Nah, lalu ciri yang kedua adalah letaknya di akhir kalimat. Yang ketiga, kubro artinya itu besar, sedangkan sugro tadi itu artinya kecil. Lalu yang keempat, cara membacanya memantul lebih kuat. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan tentang contoh dari qalqalah kubro. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini disebut dengan qalqalah kubro karena letak qalqalahnya itu berada di akhir. Nah, akhirnya apa Bu yang menunjukkan dia disebut dengan qalqalah kubro? Nah, dia diakhiri dengan huruf qaf, berada di akhir ayat. Lalu yang kedua, wallahu min waraihim muhit. Nah, ini juga termasuk qalqalah kubro karena kenapa? Qalqalahnya letaknya ada di akhir ayat. Dia menunjukkan dengan huruf to. Lalu yang ketiga, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, ini juga termasuk qalqalah kubro karena letaknya ada di akhir ayat. Lalu contoh yang selanjutnya atau yang keempat adalah was-samaa'i dzatil buruj. Nah, ini juga termasuk qalqalah kubro karena letaknya ada di akhir ayat. Lalu yang terakhir atau contoh yang terakhir dari qalqalah kubro adalah wala antum abiduna ma a'bud. Nah, ini juga menunjukkan bahwa qalqalah kubro dengan ditunjukkan di akhir kalimat dengan huruf dal. Sekarang kalian pasti akan mengetahui atau kini aku tahu apa sih qalqalah itu yang tadi telah ibu jelaskan. Ibu ulang lagi bahwa qalqalah itu artinya memantul. Nah, huruf qalqalah itu ada 5. Hafalinnya atau kalian itu menghafalnya dengan pengucapan ba, ju, di, to, ko. Ibu ulangi lagi. Ba, ju, di, to, ko. Nah, 5 huruf ini termasuk huruf qalqalah. Lalu apa sih Bu perbedaan antara qalqalah sugro dan kubro? Nah, kalau qalqalah sugro itu artinya kecil, sedangkan qalqalah kubro itu artinya besar. Lalu perbedaannya apa lagi Bu? Kalau qalqalah sugro itu matinya asli atau sukun, sedangkan qalqalah kubro itu matinya karena waqaf. Lalu yang ketiga yang membedakannya adalah antara qalqalah sugro dengan qalqalah kubro. Kalau qalqalah sugro itu hurufnya ada di tengah, sedangkan qalqalah kubro hurufnya ada di akhir. Nah, contohnya dari qalqalah sugro itu yang tadi Ibu telah jelaskan, iqra. Kenapa iqra? Qafnya itu harus diakhiri dengan huruf o dan letaknya ada di
tengah. Itu yang menunjukkan atau contoh dari qalqalah sugro. Sedangkan contoh dari qalqalah kubro itu watabe. Watabe. Kenapa dibilang qalqalah kubro? Karena letaknya itu ada di akhir ayat. Dan pengucapan huruf ba itu harus diakhiri dengan huruf e, tidak boleh dengan huruf o. Mungkin itu aja yang bisa Ibu jelaskan pada hari ini tentang pembelajaran hukum bacaan qalqalah. Untuk anak kelas 3 yang soleh dan soleha, jangan lupa diulang-ulang lagi pembelajarannya pada hari ini tentang hukum bacaan qalqalah agar kalian tidak salah dalam membaca Al-Quran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan Hamdalah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian yang Ibu bisa jelaskan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.